Halo semuanya, kita dari kelompok 5. Di sini kami akan memperkenalkan tentang ekosistem daratan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novelia Naraswari Putri dengan NIM 241910501048. Saya Viola Angelanda Putri dengan NIM 241910501026. Perkenalkan, saya Dila Tebu Syalagan dengan NIM 241910501036. Halo semuanya. Ekosistem daratan terdiri dari beragam komponen seperti tanah, air, vegetasi, fauna, dan atmosfer. Komponen-komponen ini saling berinteraksi, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Ekosistem daratan Jember memiliki komponen penting seperti hutan di pegunungan Argopuro, lahan pertanian, dan ruang terbuka hijau. Menurut penelitian dari Universitas Jember tahun 2022, sekitar 40% wilayah Jember tergantung pada sektor agraris yang didukung oleh ekosistem ini. Sayangnya, ekosistem daratan saat ini telah mengalami banyak permasalahan. Berikut adalah beberapa permasalahan ekosistem daratan yang kerap kali kita temui. Selanjutnya adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. Deforestasi menjadi masalah utama di Jember, terutama di salah satu kawasan yaitu Pegunungan Argopuro. Penelitian Sutikno pada tahun 2021 menunjukkan bahwa deforestasi menyebabkan yang pertama ada erosi tanah yang tinggi sehingga produktivitas pertanian di daerah sekitar menurun. Lalu yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga yang ketiga adalah gangguan siklus hidrologi yang memperburuk resiko banjir di musim penghujan. Baik, kita telah beralih pada degradasi lahan pertanian. Lahan pertanian di Jember sendiri menghadapi masalah degradasi yang signifikan. Nah, penelitian Dinas Pertanian Jember tahun 2023 mencatat bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan irigasi yang buruk menyebabkan tanah kehilangan kesuburan. Dampak dari penggunaan tersebut adalah satu, produktivitas pertanian menurun, terutama untuk tanaman padi dan jagung. Yang kedua adalah biaya produksi meningkat, sehingga petani mengalami kerugian ekonomi. Selain itu, musim kemarau yang panjang akibat perubahan iklim memperburuk kondisi seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah masalah banjir dan sedimentasi sungai. Permasalahan banjir bisa terjadi di Jember, terutama di wilayah perkotaan seperti Patrang dan Kaliwates. Menurut penelitian dari Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai Berantas pada tahun 2022, sedimentasi di Sungai Bedadung menjadi faktor utama. Sedimentasi ini berasal dari erosi tanah di kawasan hulu yang diperparah oleh deforestasi. Baik, selanjutnya adalah masalah persampahan. Sampah telah menjadi masalah serius di Jember. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, sehingga banyak sampah plastik mencemari sungai dan juga ruang publik. Studi dari Universitas Jember pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sampah plastik berkontribusi pada 30% dari total pencemaran di Sungai Bedadung. Dan tempat saya berdiri saat ini adalah salah satu contoh pencemaran sampah di ruang publik. Nah, untuk mengatasi permasalahan ekosistem daratan di Jember sendiri ini membutuhkan kolaborasi semua pihak. Nah, apa aja sih beberapa solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama merupakan rehabilitasi hutan, penanaman kembali pohon di kawasan Pegunungan Argopuro, mendorong kebijakan larangan penebang dengan liar. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan, menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah, menerapkan teknik konservasi air seperti irigasi tetes merupakan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh beberapa pemerintah dan juga warga setempat. Selanjutnya yaitu pengolahan sampah. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah dan peningkatan fasilitas daur ulang di tingkat desa maupun kota. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di lahan terbuka. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya kita beralih pada pembersihan sungai. Di belakang saya ini sudah terlihat sungai yang begitu besar dan juga sangat arus airnya sangat cepat dan juga lumayan lebar. Nah, untuk pembersihan sungai ini salah satunya itu
itu merupakan pembersihan sedimentasi di Sungai Bedadung secara rutin, menghijau mungkin dengan beberapa bantuan warga setempat seperti gotong royong, membersihkan sungai dan lain-lain. Lalu yang kedua itu merupakan menghijaukan kawasan hutan hulu untuk menjaga erosi tanah. Nah, ini di belakang saya sendiri ini sudah ada sungai, dan di belakangnya ini sendiri merupakan hutan. Mungkin kita sebagai salah satu warga yang di dekat sini, yang di sana juga bisa gotong royong untuk bisa menghijaukan gitu, memperbanyak pohon-pohon agar kita mencegah erosi tanah sendiri. Kita juga bisa berkontribusi melalui langkah-langkah kecil seperti menanam tanaman di sekitar rumah untuk menambah ruang hijau. Tidak membuang sampah di sungai. Yang selanjutnya yaitu mendukung kegiatan komunitas lokal yang bergerak dalam konservasi lingkungan. Ekosistem daratan merupakan aset berharga bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama melindungi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Cintai bumimu dengan jaga lingkungan. Sekian video dari kami. Tank Bawa Kayu. Thank you.